yang disayangkan sekali mulai dari tanggal 25 Desember kemarin sampai tanggal 1 Januari, begitu banyak umat Islam yang melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam agama kita. Di antaranya mengucapkan selamat Natal kepada orang non-Muslim. Yang kedua, mereka merayakan tahun baru Masehi yang isinya sebenarnya adalah mengikrarkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka berbondong-bondong mubadzir, membuang harta mereka pada hal yang tidak ada gunanya, menghabiskan waktunya di jalan-jalan, terlebih lagi mencontohi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam meniup trompet dan ada yang menjualnya. Dengarkan saudaraku, ini tanggung jawab saya sebagai dai untuk menyampaikan. Telah datang seorang Quraisy yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Siapa orang ini? Orang ini adalah tokoh yang sangat dituakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orangnya sangat cerdas dan faham benar bagaimana dia berdialog. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, begini saja. Selama ini kalau kami tawarkan kepada kamu apapun, kamu selalu tolak. Sebelumnya Nabi SAW ditawarkan, hai Muhammad, kalau kau berdakwah tujuannya untuk wanita, kami nikahkan kamu sama wanita yang paling kamu sukai. Kamu tinggal pilih. Kalau tujuan kamu berdakwah itu untuk menjadi orang kaya, kami akan kumpulkan seluruh harta kami dan kami akan berikan kepada kamu sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di sisi kami. Kalau kau ingin jadi raja karena dakwahmu, berhenti berdakwah, kami nobatkan kau jadi raja, selesai. Tapi Nabi SAW menolak. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan kepada pamannya pada saat pun pamannya Abu Talib nego, dia mengatakan, wahai pamanku, pada orang-orang Quraisy menangkap matahari dan meletakkan di tangan kanan saya. Berat, itu bukan hal yang ringan. Menangkap matahari pindahkan susah, memegang matahari saja mustahil. Ditaruh di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, agar mereka meninggalkan dakwah ini, atau mereka ingin saya meninggalkan, maka saya tidak akan meninggalkan. Apa yang terjadi? Mughirah bin Syu'bah datang, lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, kaummu mengajakmu negosiasi. Begini saja, Mekah kita bagi dua, sehari buat kamu, sehari buat kami. Maksudnya, kamu sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu sehari. Sehari kamu ikut kepada kami, sembah berhala, sembelih untuk berhala, ucapin kata-kata yang kami ucapin, apa saja berhubungan dengan ibadah kami dukung. Sehari kami sembah Tuhanmu, sehari kamu suruh apa kami turut semuanya. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa, wahai Mughirah. Lalu dia berkata, kalau begitu hai Muhammad, kita nego lagi. Bagaimana kalau kamu sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seminggu? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa, wahai Mughirah. Baik, nego yang ketiga, kalau begitu sembah Tuhan kami sehari saja, kami akan sembah Tuhanmu sebulan. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa, wahai Mughirah. Agama kalian ada, agama saya lah beda. Memang sudah beda prinsipnya. Lalu berkata lagi Mughirah, kalau begitu hai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu setahun. Kata Nabi SAW, tetap tidak bisa. Terakhir nego jadi bilang apa? Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Kata Nabi SAW, tidak mungkin. Apa yang terjadi saudaraku? Surah yang sering anda baca dalam sholat anda dan anda hafal masih kecil, sebab turunnya adalah kejadian Mughirah ini, surah Al-Kafirun. Turun Jibril lalu mengatakan apa? Hai Muhammad, bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan ikut-ikut menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak usah ikut-ikut apa yang saya sembah. Diulangi lagi, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Saya nggak perlu ikut-ikut kalian apa yang kalian sembah, kalian juga tidak usah ikut apa sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, silakan. Saya juga punya agama, silakan. Dari kalau anda baca tafsir Al-Kafirun, kata ulama, tidak dibolehkan setiap muslim memberikan dukungan apapun berhubungan dengan masalah ibadah orang non-muslim. Kita boleh toleransi, bertetangga boleh, berbisnis boleh, berteman boleh, orang tua kita dalam keadaan kafir boleh kita berbakti. Mereka sakit kita jenguk, mereka butuh bantuan boleh kita bantu. Waktu terjadi gempa besar kemarin itu di Jogja, orang-orang pengajian saya tanya, Ustaz, kita nyumbang nggak? Karena di saya mayoritas kampungnya adalah orang Nasrani. Saya bilang silahkan, tapi syaratnya satu, jangan dukung tempat ibadahnya, nggak boleh bangun gerejanya. Boleh bantu fasilitas umum, silahkan, berteman boleh, tapi tidak boleh hal-hal yang dilarang, apalagi berhubungan dengan masalah ibadah.
Pengucapan selamat saudaraku, artinya selamat agama Anda benar. Seorang anak muda di Amerika kemarin ketemu Muslim dengan Nasrani, sahabat. Seorang yang bernama Muhammad dengan temannya David. Si David ini bilang begini sama si Muslim Muhammad tadi, "Wahai Muhammad, kenapa kau tidak sebutkan selamat Natal kepada saya?" Itu kan cuma kata-kata. Karena dia sudah tahu Muhammad ini nggak mau ucapin. Kata si Muhammad, "Kenapa kau tidak syahadat wahai David?" Davidnya bilang, "Saya kalau syahadat saya murtad dari agama saya." Kata si Muhammad, "Itu kan cuma kata-kata." Kata-kata pun berpengaruh. Kalau Anda mengatakan saya kafir, kafir nggak? Kafir. Kata-kata berpengaruh. Maka tidak boleh, dan sudah menjadi program nasional di gereja sekarang di Indonesia adalah setiap Idul Fitri, Idul Adha, dianjurkan semua gereja pasang spanduk selamat puasa, selamat Lebaran, selamat Lebaran. Untuk apa? Agar semua masjid pasang juga sama. Kita dalam prinsip akidah, boleh mereka dukung silakan karena kita dalam keadaan benar. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan kepada mereka. Ingat sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah, jauhi tempat ibadah mereka karena laknat Allah sedang turun. Untuk apa saudaraku mengucapkan itu? Apalagi kemarin waktu tahun baru sampai ada yang bermasalah, buang-buang waktunya, hartanya, tenaganya, lalu habis di jalan, trompet sana sini. Itu tahun baru Masehi. Tentang ikrar bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Telah kafir orang-orang yang mengatakan trinitas. Kita nggak boleh mengucapkan selamat dalam masalah ini, tapi boleh toleransi. Senyum boleh, bantu boleh, jenguk sakit boleh, apa saja yang tidak berhubungan dengan ibadah silahkan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah maka tidak dibolehkan. Semoga ini bisa menggugah kita, dan bukan berarti kita orang yang sangat keras, kemudian bukan, tidak. Malah kita benar menunjukkan prinsip supaya tidak jadi PR selamanya, sehingga ini susah. Setiap tahun kita merasa tidak enak dengan atasan, merasa tidak enak